Tenggara Timur, Meserasi atau Pak yang sudah bersama Pro 1 RRI. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pak Meserasi, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Desi. Oke, salam sehat. Baik, Pak Kadis, kabar ini bahwa 5.000 dosis vaksin AstraZeneca ini kadaluarsa di NTT, benar seperti itu Pak Kadis ya? Iya, benar. Ya, ini kadaluarsanya sudah ada di NTT atau diterima dalam kadaluarsa atau seperti apa konfirmasinya? Baik, jadi pertengahan Oktober kemarin kami ditelepon oleh Kementerian Kesehatan bahwa ada vaksin AstraZeneca yang akan expire pada tanggal 1 Oktober yang memang tidak bisa lagi dilaksanakan oleh teman-teman di provinsi yang lain. Apakah itu dapat membantu untuk mengurangi angka expired yang ada? Ya, kami hitung-hitung, konsultasi dan koordinasi dengan teman-teman di kabupaten kota. Ya, ada yang menolak, ada yang menerima karena memang selama ini di NTT sangat kekurangan vaksin, sedangkan kebutuhan akan vaksin ini tetap tinggi meskipun agak sedikit menurun akhir-akhir ini. Jadi ya itulah, maka dengan sangat terpaksa kami mengiyakannya, maka disepakati 110.000 dosis AstraZeneca yang akan expired tanggal 31 Desember 31 Oktober itu dengan sangat terpaksa kami harus lakukan percepatan di NTT. Ya, dari 110.000 vaksin yang diterima hanya 5.000 begitu yang tidak terpakai kayak Pak Kadis ya? Ya, artinya memang pada prinsipnya kami di NTT dapat menyelamatkan 105.000 kurang lebih dosis vaksin AstraZeneca yang seharusnya expired. Jadi ya, saya prinsipnya terima kasih banyak kepada semua teman-teman, semua pihak TNI, Polri, pemerintahan desa, kecamatan yang dengan kecepatan yang tinggi ya dapat melakukan vaksinasi di tempat masing-masing. Kalau seandainya waktu itu kami dapat misalnya Sinovac saja, itu tentu kami jauh lebih baik karena sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Oh ya, jadi mungkin penyerapan dan penyalurannya akan bisa lebih optimal ya kalau misalnya Sinovac yang kita terima. AstraZeneca kan hanya khusus untuk orang dewasa. Ya, Pak Kadis, ini sudah ditawarkan ke 21 kabupaten dan kota, tapi ada beberapa kabupaten juga yang kabarnya tidak bisa menerima karena khawatir tidak bisa digunakan semuanya, begitu Pak Kadis ya? Iya, memang selama ini ada yang memang sudah sangat tinggi, ada yang bisa sangat rendah, ada yang memang kemampuan percepatannya tidak ada. Nah, kebetulan teman ada satu kabupaten terlalu semangat memintanya sangat banyak, jadi memang akhirnya menyerah juga karena sekarang ini momennya memang agak lewat karena masyarakat memang sekarang sudah dicari dalam bentuk door to door, tidak lagi bisa ngumpul atau dengan antusias dan tinggi lagi. Oh begitu ya? Pada awal-awal ya memang sekarang kita kesulitan dalam hal pengumpulan massa sekarang ini. Jadi memang TNI, Polri, teman-teman kepala desa dan camat ini sangat-sangat terutama bupati ya sekarang ini didorong oleh Bapak Gubernur untuk selalu ada percepatan untuk vaksinasi karena tingkat PPKM sekarang ini ditentukan lebih banyak oleh persentase vaksinasi, apakah sudah bisa lewat 40% atau tidak. Kalau tidak maka harus di level 3. Kalau lain-lain masih belum lagi, masih banyak terkonfirmasi positif, maka bisa level 4. Nah, ini yang menjadi daya dorong dari Bapak Bupati, Ibu Bupati untuk adanya percepatan vaksinasi ini.
Ya, Demikian. kalau untuk untuk Provinsi Nusa Tenggara sendiri, Nusa Tenggara Timur sendiri ini sudah berapa persen untuk vaksinasi masyarakatnya, Pak Kadis? Ya, memang kita tinggal dikit lagi menuju ke 50%. Sekarang posisi 46 untuk dosis pertama. Kedua kita yang masih sangat kesulitan karena kita sedang mencari saudara kita yang mangkir dari vaksinasi kedua. Tidak lagi ngumpul kayak awal-awal di Indonesia. Memang sebetulnya ya kan kalau vaksinasi pertama kita masih bisa dapat lah. Vaksinasi kedua ini yang masih kita sedang berusaha untuk selain ketersediaan vaksin juga kerelaan dari masyarakat untuk sadar bahwa datang ke Vaskes untuk fasilitas kesehatan untuk mau divaksinasi. Ya. Ya, dan kebutuhan di NTT itu bisa kemudian di request khusus begitu. Misalnya kita lebih butuh yang Sinovac dan belum terlalu butuh AstraZeneca, itu bisa dikomunikasikan dengan Kementerian Kesehatan, Pak. Karena kabarnya yang terbaru datang itu jutaan juga AstraZeneca juga ya, baru tiba beberapa hari yang lalu ini. Iya, memang kan AstraZeneca ini jadi murah. Jadi memang sekarang itu memang sedang banyak-banyaknya sekarang. Oke, ya. Bahkan awal-awalnya itu kan Sinovac. Jadi memang sedikit berbenturan di lapangan. Jadi memang kebutuhan Sinovac di lapangan. Tapi sekarang memang akhir-akhir ini AstraZeneca lagi banyak. Ya. Bahkan 1-2 hari ini kita sudah mulai kebanjiran vaksin, jadi saya lebih tenang. Oh, ya. Kalau stabil begini terus ya tentu percepatan kita untuk melampaui 50% dikit lagi Bisa kan, cepat ya. capaian untuk 70% ini kan sangat mungkin. Ya. Namun sekali lagi masih ada beberapa teman-teman yang kabupaten kota yang masih sangat rendah, akhirnya kurang dari 40%, Oke. sama 50%. Jadi kalau kurang dari 40% ya kurang dong. Kalau dia masuk ke 70% ya itu sudah memadai. Jadi baru ada satu kabupaten kota, yaitu Kota Kupang, yang sudah memadai lebih dari 70%, sedangkan Manggarai Barat tinggal 1%, 2% lagi sudah memadai. Dan Sumatera Barat yang memang kemarin sedikit ngotot, sebenarnya banyak expired di sana juga sudah mulai baik. Ada 1-2 kabupaten lagi. Yeah. Jadi kita harap kabupaten-kabupaten seperti Saburai Jua, Malaka, Alo mungkin melakukan percepatan Forestimo, Lembata yang kemarin Bupati Lembata dan teman-teman Forestimo mulai giat sekali melakukan koordinasi ke lapangan. Di akhir Desember kita minimal mencapai 60, kalau bisa 70%. Oke, amin. 60 dengan adanya vaksin yang cukup dari pusat, saya pikir 60% kita akan dapat minimal. Oke, Pak Kadis, ini untuk 5.000 vaksin yang tidak terpakai ini kemudian perlakuannya seperti apa ini? Apakah dimusnahkan dengan cara apa atau seperti apa informasinya? Baik, kalau yang lebih dari sudah pada luas itu yang lebih dari tanggal 21 Oktober kemarin, tentu harus dibuat berita acara pemusnahan. Jadi saya sudah minta ke teman-teman untuk segera koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti BPOM, polisi dan lain-lain untuk segera dilakukan pemusnahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada prinsipnya semua tenaga kesehatan sangat tahu bahwa memang semua yang sifatnya kadaluarsa itu memang tidak boleh digunakan lagi. Oke, baik. Pak Kadis, terima kasih untuk informasinya dan mudah-mudahan target vaksinasi di NTT dapat segera tercapai optimal begitu ya Pak Kadis ya. Ya, mohon RRI ND mendorong terus masyarakat untuk sadar ke vaksin untuk vaksin. Terima kasih Pak Kadis, selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat berakhir pekan Pak Kadis. Ya, sama-sama. Bersama kami baru saja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Meserasi Ataupa, yang sudah bersama Pro 1 RRI ND. Dan sesaat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI. Selepas itu